Selamat siang Pak, saya David Wijaya. Mohon izin sebelumnya saya mengomentari Bapak terkait dengan mata kuliah saya. Mohon untuk Bapak minta diri terlebih dahulu. Nama saya Linjan, di sini sebagai wakil kepala sekolah sekaligus mengajar bahasa Arab. Itu yang selalu ada di sini. Dan bisa saya bantu, Bang? Bagaimana Bapak merencanakan materi yang akan diajarkan? Baik, untuk pertanyaan pertama ini, saya merencanakan materi sebelum diajarkan itu melihat buku. Di buku referensi itu di sekolah sudah disediakan, jadi kita mempersiapkan. Hari ini kita persiapkan untuk misalnya besok mengajar. Jadi besok mengajar sudah mudah, karena materi hari ini sudah kita persiapkan. Oke Pak, pertanyaan kedua, metode pembelajaran apa yang biasa Bapak gunakan di kelas? Banyak metode, terkadang gunakan ceramah, itu kita bercerita tergantung materi hari ini tentang apa, sejarah, berarti kita harus bisa menceritakan kepada anak-anak. Kalau materinya kita dialog, maka kita persiapkan pertanyaan dan jawaban sehingga nanti antara mereka saling conversation, ditanya jawab antara teman yang satu dengan yang lainnya. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak membuat siswa tertarik dengan pembelajaran? Maka tertarik biasanya itu dengan cara main game. Biasanya anak-anak kan suka game. Mereka dibuat permainan tebak-tebak angka tapi menggunakan bahasa Arab 1 sampai 10. Kemudian menggunakan warna. Dan selain angka, ya kita bisa menggunakan dengan warna. Nanti mereka disuruh tebak. Kita tampilkan tuh warna merah, hijau, kuning di layar. Kemudian mereka akan menebak misalnya merah. Mereka akan menjawab misalnya ahmarut, kemarin merah. Kemudian misalnya putih, itu abiadun. Itu satu sama lain saling lempar jawaban. Setelah yang nggak bisa jawab, mereka akan milih. Yang bisa jawab, kedua. Itu mereka suka. Kemudian jangan hanya duduk. Mereka nggak suka karena dari pagi sampai sore duduk bosan. Mereka harus buat gerakan. Jadi dengan seperti relax, belajar itu kalau yang biasa saya terapkan itu menggunakan 3 STS, santai tapi serius. Nah ini trik yang disukai anak. Santai, bukan berarti bisa tidur-tidur, maksudnya boleh nanya. Kemudian serius, ada candanya juga. Kalau anak-anak tidak ada candanya kayaknya bosan di kelas itu anak-anak. Jika ada sekali kita sisipkan tuh candaan, jadi anak-anak akan tertawa. Dengan di film, nonton film yang lucu, misalnya kejar-kejaran, itu mereka akan tertawa. Kemudian pokoknya ada film yang buat mereka suka, mereka akan senang itu. Kalau misalnya film-film yang menceritakan tentang sejarah orang dulu itu yang sedih-sedih, mereka ikut terbawa nangis. Nah, biar mereka tertarik, jangan hanya ketawa, mereka juga harus ya sedih gitu. Oke, pertanyaan keempat, apa cara Bapak menilai apakah siswa sudah paham materi atau belum? Cara menilai materi sudah atau belum, saya akan tes secara umum, berikan soal misalnya tulisan. Mereka akan menjawab, saya tulis di papan tulis, ada beberapa soal, berikan mereka jawab tanpa melihat buku. Ketahuan mereka bisa paham atau tidak, setelah melihat jawaban mereka, sebagian besar sudah paham. Kalau sudah paham, berarti saya harus melanjutkan pelajaran. Tapi kalau ada yang belum paham juga, maka saya harus mengulang apa yang sudah pernah dipelajari oleh mereka. Berarti mereka belum paham. Kalau mereka sudah 60 ke atas, 60% misalnya paham, saya nggak usah ulang lagi. Hanya beberapa orang yang belum paham. Jadi yang belum paham aja yang saya panggil. Yang sudah paham, kita lanjut. Saya pikir, bagaimana Bapak mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar? Pertama saya panggil dulu 4 mata seperti ini, tanya nah bagaimana sudah belajar, ternyata sulitnya itu menghafal. Kadang ada anak sulitnya menulis karena tidak biasa menulis, sulitnya menghafal, sudah banyak hafalan pelajaran yang lain, sehingga caranya saya kurangin hafalan, saya kurangin cara tulisan itu, saya kurangin dikte itu saya kurangin.
supaya anak-anak kalau sedikit nulis, sedikit hafal, itu biasanya suka anak-anak, dan anak-anak juga suka nonton. Nah, apapun. Oke Pak, sekian pertanyaan saya. Terima kasih sudah menyampaikan kepada ini. Sama-sama Bang, semoga bisa membantu Abang untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Tetap semangat, belajar terus, sukses lah.